Selanjutnya kita close aja yang ini, kita buka aplikasi OpenBridge. Nah, pas muncul aplikasinya, dia nanti keluarnya seperti ini. Nah, yang perlu kalian lakukan itu sama seperti pas di OpenRoad. Pertama itu kalian workspace-nya kalian set dulu jadi metrik standar karena biar pakai meter. Standar di Indonesia seperti itu ya, meter. Nah, kemudian workset-nya bikin baru. Ini saya anggaplah pelatihan Bentley. Itu oke. Nah, ini kita new file. Ini kita buat dia misalnya namanya jembatan main road. Nah, kita kan ini sheet-nya ini pakainya yang ini, udah benar, yang ini. Kemudian kita save ya. Nah, ini dia tunggu beberapa saat sampai nanti muncul filenya. Nah, nanti kalau dia udah muncul, dia akan terlihat seperti ini. Nah, caranya itu yang pertama kita lakukan adalah kita ke bridge setup ini, kita pilih import. Import geometri. Nah, ini kita masukkan ini file yang tadi ya. Yang untuk yang ini kita masukkannya main road. Main road.xml. Ini di open. Nah, tunggu sebentar deh. Yang butuh proses. Nah, ini dinyalakan semuanya. Dicentang semuanya. Kemudian assign feature definition yang dimasukkan. Ini linear features-nya jadinya geom baseline. Alignment. Nah, ini ya. Atau iya. Jadi ke alignment, route, geom baseline. Kemudian point features-nya yang ini bebas aja sebenarnya. Tapi kita pakainya point existing roadway ini aja ya. Oke. Sekarang tinggal kita import. Ini udah ke-import, harusnya kita fit view aja. Nah, udah kelihatan ya. Dia ininya. Nah, kemudian tadi untuk geometrinya, berarti kan untuk alignment-nya. Sekarang untuk konturnya. Terrain, kontur. Kita import juga. Ini kita ke contour.xml yang udah kita buat tadi. Ini done. Ini feature definition-nya ini diganti ya. Jadi terrain existing boundary. Oke. Selanjutnya ini kita import aja. Oke, kalau udah gini kita close saja. Nah, harusnya ini kita fit view coba ya. Nah, ini udah ada hijau-hijaunya, garis-garis hijau. Berarti udah masuk. Selanjutnya itu kita ini pilih add bridge. Nah, add bridge ini caranya nih di sini bridge setup, pilihan add bridge ya. Nah, klik add bridge-nya. Kemudian description-nya anggaplah kita kasih nama PCI Girder 1. Name-nya juga.
girder type-nya. Kita pakainya PS atau versi concrete girder ya, ini. Nah, kemudian select bridge alignment kan. Nah, ini klik di sini, klik di jalannya. Kemudian feature name prefix-nya kita ini CI girder. Ini ya. Name prefix-nya PCI girder 1. Oke. Nah, selanjutnya itu kalian perlu ke sini, ke support line, pilih place, pilih yang multi. Nah, di sini ada menu-menunya. Kan isi SKU-nya 0, length-nya anggaplah 50 ya kira-kira. Span length-nya ini masukkan ini 30 kalau nggak salah tadi ya. Di sini ya span length-nya 30 meter. STA-nya 420 sampai 4810. Nah, untuk number of support lines ini kalian hitung caranya STA akhir 810 dikurang STA awal. Nah, 390 dibagi sama span length-nya. Berarti 390 bagi 30. 13 ditambah dengan 1. Jadi 14 ya. Nah, setelah itu kalian pilih di sini. Klik aja di klik kiri. Klik kiri. Klik kiri lagi. Nah, keluar ya seperti ini. Nah, ini kalian rename. Yang pertama itu namanya A1. A1 ini adalah abutment ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah P1. P1 itu pier 1. Ini pier 2. Pier 3. Pier 4. Pier 5. Nah, yang terakhir ini A2 namanya. Karena abutment-nya 2 ya. Di pertama dan di terakhir. Begitu kita oke kalau udah. Nah, ini kita lihat dulu nih, kita zoom. Ini kita escape aja. Ya, udah terbentuk dia. Di sini, nah. Kalau di Bentley ini, misalnya di Open Bridge ini, kalian nggak bakal jauh-jauh yang namanya dari libraries ini. Ada banyak ya libraries-nya. Ini ada deck, ada barrier, ada beams, ada column, ada pier, abutment, wing wall, material, stiffener. Nanti kalian juga bisa cek sendiri ini. Nah, ini saya berikan dulu penjelasan singkat dulu nih. Kayak gimana ini libraries-nya. Karena nanti kalian, ini tuh ibaratnya kayak template-nya. Nanti sisanya tinggal klik-klik aja sih. Ini harus dicek semua dulu sebelum kalian bikin nih. Udah ada belum nih template-nya. Nah, yang pertama itu deck. Kita klik ya deck. Klik kiri. Nah, di deck ini sendiri itu udah ada beberapa template nih. Kalian bisa cek. Di sini ada template. Nah, seperti ini.
Sorry. Nah, kemudian ini ada beberapa ya, kayak parametric segmented box seperti itu. Nah, mungkin kalian teman-teman lihat ada titik WP di sini ya. Sini mungkin begitu kelihatan. Ini ada titik WP ya di sini di tengah-tengah. WP itu titik alignment kita di sana. Jadi ibaratnya kayak titik tengahnya gitu. Terus type dan variabel ini bisa diubah-ubah. Tiap sekian meter misalnya ada perubahan gitu. Misalnya kayak jembatan yang agak ini ya, agak arc gitu, agak lengkung. Nah, itu bisa diatur di sini. Sekian. Nah, kemudian kita pilih, sekarang kita kenalan dulu sama barrier. Barrier ini sesuai namanya ya. Kayak di pinggir jalan, maksudnya di tepi kiri dan kanan jalan. Kemudian kanan juga dia ada di tengah jalan ya. Kayak misalnya ini di median. Kan seperti ini. Ini misalnya di jalan tol tengah-tengahnya ada ini gitu. Ini tuh apa ya? Kayak pembatas barrier gitu. Nah, ini di close aja. Kemudian ada beams. Nah, di sini ada beberapa banyak, tapi biasanya dipakai tuh yang Astro I-beams ini kalau di Indonesia. Ini untuk tipe-tipenya yang sering dipakai sih ini ya. Tapi kalian bisa juga ada lihat yang ini double tree misalnya. Atau kayak gini. Atau misalnya apa ya? Seperti beams. Misalnya dia bentuknya seperti ini gitu. Ini juga udah ada di sini. Dan ini juga bisa diubah type dan variabelnya. Sisanya tapi agak jarang sih, yang paling sering Astro I-beams ini. Nah, kemudian kita ke kolom. Nah, kolom juga ada beberapa. Biasa tuh yang dipakai, nah yang Florida ini tuh tampak atasnya dari kolom ya. Gitu. Nah, ini ada banyak mereka masih sediakan. Kemudian yang peer selanjutnya. Nah, peer ini, sorry. Pencet yang itu. Yang ini contohnya yang Florida Peer. Nah, bentuknya seperti ini. Yang sering dipakai di Indonesia itu yang hammerhead nih. Kalian mungkin juga sering lihat ya yang hammerhead. Itu. Kemudian di sini ada beberapa juga, misalnya wall peer. Kemudian ada juga seperti ini gitu. Ini bentuknya estetik sih, cuman kalau jadi kontraktornya susah ya bikinnya. Tuh. Oke, sekarang kita lihat Batman ya. Batman ini kalau kita lihat yang ada di sini, dia bentuknya emang agak beda sih sama yang ada di Indonesia gitu. Kalau di luar sana banyak yang pondasinya itu pakai besi baja I. Kalau kita kan biasanya pakai pile ya. Ini. Tapi ini kan filenya kotak-kotak. Kita pakai filenya bulat. Ya, paling kayak gini nanti kita tambahkan file di bawahnya. Gitu. Bisa diedit lah ya. Kemudian yang wing wall. Ini wing wall yang ini. Wing wall itu dia tuh ini ibaratnya kayak di belakangnya abutment. Jadi kurang lebih dia bentuknya ini abutment kayak gini. Nah, ini sorry. Wing wall-nya kayak gini kurang lebih ya. Nah, jadi ini tuh buat nahan tanahnya ya, si wing wall ini. Gitu. Nah, setelah itu wing wall ini bentuknya paling sering dipakai ini sih. Yang ini. Kemudian ini ada contoh-contohnya juga, ada yang pakai pondasi, tapi biasanya nggak perlu pakai pondasi.
Nah, sisanya kita nggak gunakan dulu seperti material dan RL. Ini nanti mungkin yang lebih lanjut ya. Nah, terus tahap pertama yang bisa dilakukan itu kalian ke sini. Kita tempatin deck dulu. Kita ke home, ke superstructure sini. Terus pilih yang place deck ini. Nah, template name-nya ini ya, kita pilihnya yang standard template, kemudian ini aja, slab with constraint ya. Ini kita pakai ini yang 2 lane. Ini kalau kurang kelihatan dibesarkan aja. Kita pilih yang 2 lane. Nah, kalau udah, kita select. Kemudian ini biarin aja. Select first boundary. Nah, ini diklik satu-satu nih, garis ungu ke garis ungu sampai habis agar bentuknya itu sesuai. Dari sini sampai sini. Add constraint-nya nggak usah. Nah, setelah udah jadi seperti ini, udah ini di close dulu aja, di klik kanan, ke elemen selection ya buat netralin. Nah, selanjutnya kita mau pasang beam layout. Tapi ini baru layoutnya dulu ya. Beam layout tuh di sini nih. Ya, ini beam layout. Terus diklik aja. Name-nya beam layout, place smart limit line. Ini diklik and smart limit line sama caranya. Oke, coba ya. Kita lagi. Name-nya beam layout. Nah, setelah itu, di sini number of beam-nya kita coba 6 ya. 6. Jadi yang tadi itu diklik aja, diklik kiri, terus kemudian di-accept. Sama kayak yang awal tadi. Terus 6, edge distance-nya ini kita coba pakai 1,1 ya. 1,1. Apply. Kemudian, edge distance ini artinya dari ujung ujung ke deck pertama ke as balok tuh 1,1 gitu ya. Nah, kemudian ini kita apply, terus kita validate. Oke, kita save. Nah, dia udah kelihatan ya, jadi 6 biji kayak gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian diklik lagi, caranya sama kayak tadi. Jadi garis ungu, lanjutkan terus.
Ini apply, validate, save. Oke, ini dilanjutkan sampai nanti ujung sana. Nah, ini yang terakhir. Ini klik kiri di sini, terus klik kiri lagi. Ini pilih 6. Ini 1,1. Di apply, validate, save. Nah, oke, udah ada semua ya. BIM-nya, BIM layout-nya. Nah, udah ada BIM layout, sekarang kita tempatin BIM-nya. Nah, BIM-nya ini klik BIM layout-nya di sini. Diklik. Nah, template-nya ini kita pakai yang ini ya. E-girder pilih yang ASTO tipe 4. Sorry, tipe 5. Nah, udah kayak gini. Ini dikecilin aja. Terus di oke aja ya. Ini nggak mau kecil. Nah, ini kalian bisa klik di bawah sini ya, oke ya. Di oke. Nah, udah kebentuk nih di sini. Wah, sorry. Pencet zoom-nya jauh banget. Nah, ini BIM-nya udah kebentuk di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama juga diulang caranya dari sini sampai belakang nanti. Nah, ini yang terakhir nih. Ini kita klik. Kalau di saya sih kayak diklik sekali kurang ya. Harus diklik 2 kali. Nah, accept or reject kita klik kiri lagi. Nah, ini ASTO, klik sekali aja. Tunggu bentar, nah nanti pasti dia keluar bawahnya. Pilih yang ASTO tipe 5 ya. Terus ini klik di area sini aja, terus klik enter. Nah, tunggu sampai dia ngebuatnya kayak gini. Nah, oke. Nah, cara munculin ini yang ada di sebelah sini itu caranya sebenarnya udah ada dari awal kan. Nah, kalian tinggal fit view aja nih, klik yang ini. Fit view. Nah, terus kemudian yang di sini display stylist-nya kan ganti jadi illustration ignore lighting aja biar lebih jelas. Tuh. Oke. Selanjutnya setelah place beam, sekarang place pier. Sorry. Ini kita ganti jadi smooth modeling aja. Atau apa ya biasanya? Monochrome modeling. Nah, ini wireframe aja ya. Oke, kita ke element selection, udah nggak mencet-mencet lagi. Kemudian selanjutnya kita bikin kita bikin pier. Pier itu di sini di substructure ya. Pier itu yang ini. Place pier. Nah, ini diklik place pier. Ini di template-nya tuh diklik, dipilih. Kita pakainya yang multi column, pakai yang default, coba pilih yang Florida pier. Variable cap. Nah, yang ini. Nah, ini kita select. Kemudian cap length adjustment-nya ini kita nanti jadi by deck. Kemudian centang edit elevation constraint. Terus feature definition-nya. Oke, biarnya kayak gini.
Bentar. Kita ubah jadi peer aja ya, karena kan ini, nah ini peer concrete files. Oke. Nah ini kita place di sini ya, yang di P1. Klik. Nah setelah klik support line to add. Coba klik lagi ya. Klik lagi, ini diklik lagi. Yang peer aja ya, yang P aja. Terus ini kalau udah kita klik kanan. Edit elevation constraint, yes. Nah ini kita vertical offsetnya top slope parallel to deck, parallel to top. Kemudian ini coba ya, ini nanti dulu. Cap-nya itu coba kalau misalnya TM-nya ini kita masukkan -1. Itu all. Oke. Kita lihat ya. Ya kayak gimana bentuknya. Nah, sebenarnya harusnya tadi pas di awal tuh kita ngecek dulu satu. Ukurannya udah pas apa belum. Kalau belum pas, kita ganti dia. Nah, tadi kita coba semua. Agak lama banget nih, teman-teman. Makanya kita coba dulu satu aja ya. Kita sekarang ke ini substructure. Sini. Pilih yang place peer coba ya. Dan kita coba yang di PS1 ini nanti. Ini tunggu sebentar. Nah, template name-nya tadi kita cobanya yang ini diklik ini ya untuk pilih template name-nya. Multi column, default, pilih yang tadi apa ya? Florida Peer. Nah, ini tadi kita select. Kemudian ini edit elevation constraint centang. Cap length adjustment-nya by deck. Nah, ini kita oke dulu ya. Kita maksudnya klik P1 dulu. Klik P1, terus klik kanan. Yes. Ini klik kiri aja. Ini langsung oke aja. Ini kita buat cek dulu nih. Si peer-nya kalau ditempatin satu gimana. Nah, ini tunggu sebentar ya, teman-teman. Nah, ini dia udah kayak gini. Nah, tapi kita bisa lihat ya yang di sebelah kanan nih. Ini saya view-nya saya ubah dulu. Jadi illustration on lighting. Pilih di sini. Oke. Nah, ini jadi gede banget ya. Nah, ini kita mau ubah nih dia. Ini kita ganti aja ke utilities dulu. Kemudian ke libraries ini, terus ke peer yang ini ya. Nah, ke default nih, ini terus kita ini aja, kita copy yang hammerhead 1.
satu ya, ini. Kita copy, kita kasih dia hammerhead 3 misalnya. Ya, yang aslinya, kita edit dulu ya. Namanya jadi hammerhead, biar sama nih. Oke. Nah, kemudian ini kita edit. Kemudian panjangnya ini 11 meter, nanti dia akan sesuaikan, soalnya yang kita kan 12,2 ya, kurang lebih sama lah. Nah, untuk yang ini dia akan menyesuaikan. Nah, di files ini diganti dulu shape-nya jadi circular file, kemudian diameternya ini 600, terus ukuran footing ini file length-nya 10 meter nggak apa, kemudian ukuran footing sama kolom ini juga bisa diubah-ubah, misalnya ya footing length-nya misalnya jadi berapa ya, 10 misalnya. Nanti dia berubah kayak gitu. Ini tadi kita ubah awalnya jadi 6. Kemudian ini nanti disesuaikan sih yang kolom ini nih. Kalau misalnya dia nanti terlalu mendem, ini apa ibaratnya nanti dipendekin gitu kolomnya. Seperti itu. Maksudnya apa namanya ininya, kalau footingnya terlalu ke bawah, di bawah tanah banget, nanti ini kolomnya dipendekin. Gitu, misalnya jadi 3 meter gitu ya. 3 meter misalnya. Nah, jadi kayak gini misalnya. Kemudian ini kita oke dulu aja. Nah, ini kita close. Terus place speed lagi, yang ini dihapus dulu aja nih. Dihapus dulu. Di delete yang pojok kanan atas ya, di keyboard kalian. Terus kayak tadi lagi ke home. Pilih yang substructure, pilih peer. Nah ini ganti ya. Template name-nya jadi hammerhead 3 kita. Select. Ini oke. By deck. Nah, pilih ini. Ini jangan Batman ya. Ganti dia jadi ini aja peer concrete parts. Nah, ini diklik di sini. Klik kiri. Kali terus klik kanan. Ini yes. Kemudian di bagian footing sini kita bikin dia jadi -1 di bawah GTM ya. Apply to all. Kemudian kita oke. Nah, di sini kelihatan ya kolomnya. Jadi kita escape dulu ya. Kelihatan tuh kolomnya jadi seperti ini dia. Tuh. Ini udah oke sih. Tuh. Nah, kemudian ini kan kolomnya terlalu pendek ya. Dibikin aja DTM-nya jadi -3. Ini nah, ini kita delete dulu aja ya. Delete dulu. Kita place lagi. Place ini, peer.
Kemudian pilih di sini. Ini udah benar, peer concrete files. Ini Hammerhead 3 ya. Oh, sorry. Pilih yang Hammerhead 3. Select. Nah, kita select di sini. Yes. Coba kalau ininya -3. -3. Apply to all. Oke. Nah, ini lebih oke ya. Gini. Ini bisa di... Nah, katanya lebih oke dari tadi. Yang ini. Di close aja dulu. Nah, kemudian ini kita ulang, tapi per 55. Karena kalau langsung semua, nanti kayak tadi, dia error. Gitu. Ini kita, jadi, ini place peer. Kemudian ini klik 1, 2, 3, sorry belum keklik nih, 3, 4, 5. Nah, sampai kayak gini ya. Nah, terus kemudian ini kalau udah, ini tetap ya, jadinya yang peer concrete files ya. By deck, terus ini dicentang edit elevation constraint. Kalau udah kita klik kanan, yes. Nah, ini footingnya kita coba pakai -3. Apply to all. Oke. Ini tunggu ya teman-teman. Nah, ini udah. Ini di close dulu. Kalian bisa lihat di sini. Ya, coba kita view-nya yang light view. Nah, kelihatan ya dia beda. Karena dia konturnya beda-beda kan. Makanya yang ikutin konturnya. Gitu. Ini right view-nya. Coba kita yang front view. Itu ya, jadi beda dia ketinggiannya. Ikutin kontur. Nah, kalau teman-teman mau custom nih peer-nya, kalian bisa ke sini, ke utilities, kemudian ke libraries, di sini, pilih peer. Misalnya kalian mau ini ya default, terus coba misalnya kita copy yang rectangle fillet nih, kita copy misalnya. Ini kita copy, jadi ini kita kasih nama rectangle fillet 2. Ini misalnya. Oke. Mana tuh yang udah kita. Nah, ini kita edit nih di sini. Ini kita ganti-ganti aja sesuai yang diminta nanti. Gitu. Ini ada filesnya, kalian bisa layoutnya. Kalian ubah ini di sini, ketik pattern layout, nanti kalian bisa ubah. Tuh, ini number of row-nya berapa, number of column-nya berapa. Gitu ya. Nah, misalnya kalian nggak puas nih sama bentukan peer-nya, kolomnya kayak gitu-gitu aja. Nah, kalian bisa ke libraries, kolom. Ini kita misalnya yang Florida, kita di Florida klik kanan, terus kita add template.
Misalnya kita namain custom. Misalnya ya. Nah, kemudian custom ini kita ke window 3. Ini kita klik di window 3. Nah, nanti dia kayak gini. Kemudian kita anggaplah bikinnya kita play smart line di sini jauh 3 meter. Ini kita nyalain ya. Seperti kita nyalain dulu ini toggle civil aku draw-nya play smart line di sini distance-nya 3 meter ya. Oke, kita zoom out ke bawah. Ini distance-nya 1,5 misalnya. Oke. Ini dimatiin aja ya, kita pindah ke yang XY ini. Kita play smart line lagi. Di sini. X-nya -3. Minus 1,5. -3. Oke, ini kita lanjut. Di sini ini 3 ya, berarti sampai X-nya 3. Ini 1,5. Oke. Nggak kepencet. Ini 3. Ini 0, sorry. 0, 1,5. Terus ini kita tutup sampai sini. Oh, sebelum dipecah-pecah, kalian gambar dulu garis bantu diagonal. Terus ini kalian move. Ini di move. Tengahnya ditempatin di WP sini. Terus yang garis diagonalnya dihapus saja. Nah, dipindahin ke titik tengah. WP itu titik tengahnya ya. Nah, ini kita drop dulu semuanya, drop elemen. Kita biar nanti dia kepisah-pisah semua ya. Nah, pastikan dia nggak ada yang 2 biji. Oke, nah kalau udah kita klik ini nih, import template from model, import template geometry, yes. Nah, oke. Sekarang kita ini ke OpenBridge Modeler, ini view 3-nya dihapus, ditutup aja. Terus kita lihat nih yang ke bagian kolom. Jadi dia udah keluar ke kolom. Nah, bentuknya seperti ini. Terus kalian bisa juga kalau dari gambar itu ke peer. Nah, ke yang tadi kita udah buat. Misalnya yang ini ya, rectangle fillet. Kita edit. Kolom. Ini bisa diganti nih. Jadi tadi kita ada custom ya. Nah, ini kita ganti jadi custom misalnya. Oke. Update drawing. Oke, nah dia jadi kotak ini kan. Nah, gitu aja sih untuk kalau kalian mau bikin sendiri. Ini kita close saja karena kita nggak pakai. Nah, kita lanjutin dulu nih 55 lagi yang dari sininya.
Ini baru sampai yang ke-6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mulai dari sini berarti. P1, P2 udah, P3 udah, P4 udah, P5 udah, P6 udah. Jadi kita mulai dari P7 ya. Nah, dari P7 sini. Kita lanjutin yang tadi, kita ke home. Ini kita masukin peer. Nah, ini kita tadi pilih yang hammerhead 3 ya. Default, pilih yang hammerhead 3. Select. Ini by deck. Terus ini edit elevation constraint-nya dicentang. Nah, dari yang bentar ya. Dari sini aja deh. 1, 2, ini udah 5 ya. Kita 6 deh sekalian. Nah, kalau udah kita klik kanan. Yes. Kemudian ini kita footing-nya, kita min 3 ya tadinya. Min 3. Kemudian apply to all. Oke. Yang kita tunggu aja. Dia buat pair-nya. Nah, ini dia udah kebentuk semua. Kita close aja. Diamond selection biar netral. Nah, ini coba ya kita view-nya yang wide view. Gedean. Zoom. Nah, kelihatan ya beda-beda dia ketinggiannya. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita buat abutment. Abutment itu ini kita move dulu ke paling awal. Ini abutment nih. Yang di substructure abutment. Nah, tapi sebelum itu kita buat dulu. Kita kan belum tahu kita mau pakai yang mana. Kita ke libraries, ke abutment. Nah, di sini tuh kita hmm, 12 meter. Nah, kita biasanya pakainya yang ini sih, yang ada file cap-nya ya. Maksudnya yang ada bawahnya kayak gini. Kalau ini kita sebenarnya mau pakein peer, tapi file cap-nya ini nggak ada. Jadi kita nanti edit yang ini aja. Kita copy dia. Kita pilih yang 12 meter karena kita 12,2 meter ya, jadi ya dekat lah. Kita copy. Kasihlah nama lain. File. Nah, ini udah kita copy, kita edit. Nah, ini back wall depth-nya kita display mode aja ya biar tahu. Nah, ini back wall-nya itu yang ini nih. Yang ini. Ya. Depth-nya itu kita anggaplah coba kalau 250 mili ya. 250. Kemudian kan deck-nya kita tadi 250 ya. Deck-nya. Nanti ini kita cek lagi ya. Deck kita berapa. Kemudian ini width-nya itu yang 300. Nah, ini 300, ini dibiarkan aja. Oh, sorry. Ini nanti kita cek lagi deh. Yang tadi itu kalau nggak salah, beam-nya itu 1,6.
tingginya. Kemudian yang deck-nya itu 25 cm. Jadi ini harus 1850 sih. Kan biar bisa akomodir ya. Kemudian stern wall ini nanti kita cek lagi yang stern wall ini width-nya naikin aja jadi 1,2 lah. 1200 mm. Terus yang depth-nya ini jadi 4. Nah, segini aja. Oh, sorry. Ini tadi 5.000 ya. 5.000 yang ini aja. Ini ganti. Back wall depth width-nya jadinya 400 saja. Nah, udah seperti itu. Kita oke dulu aja. Ini kita mau ngecek si beam dan juga ini ya. Yang ASTO I-beam tip 5. Ini kita mau ngecek ya tingginya itu ini 1,6 ya tingginya dia. Oke. Beam 1,6 yang deck. Tadi kita pakai deck slab, pakai yang 2 lane. Nah, kita juga lihat tingginya itu ini ya, yang dimension draw mode 0,37. Ya, anggaplah 0,4 ya. Oke, ini kita close. Berarti 0,4 ditambah dengan berapa tadi? Tambah dengan 1,6 ya. Coba bentar. Kita gedein. Coba ya, kita ulang lagi dimension draw mode. Tuh, gini lagi. Ya 0,37, 0,4 lah ya. Berarti ini ke abutment-nya, ke yang stern wall, ini yang tadi kita edit. Ini kita edit, tadi 1,6 tambah 0,4. Jadi 2 meter lah ini. Oke. Kemudian kita mau tambahin ini ya. Footing-nya dibiarin aja kayak gini ukurannya. Piles nih. Kita mau yang circular pile. Pattern-nya ini kita ganti dulu deh. Pile length-nya jadinya 10 aja. 10 meter. Kemudian diameternya itu 500 saja. Kemudian ini biarin aja. Kemudian pattern layout. Nah ini marginnya ini 600. 600. Ini biarin number of row-nya itu kita coba pakai row-nya 3 ya. 3, kolomnya 8. Coba generate files. Nah, ini udah oke ya kelihatannya ya. Oke, kalau gitu kita udah oke. Nah, udah kayak gini dia bentuknya. Kita oke aja nih. Nah, ini udah bisa dipakai. Terus kita close. Nah, kita place abutment-nya sekarang ke home. Ini
klik yang substructure, place abutment. Place abutment. Nah, ini pilih ya template name-nya tadi kita pakainya apa? Turn wall yang 12 meter yang file ya. Kita select ini. Kemudian centang yang edit elevation constraint. Kemudian cap length adjustment-nya jadinya ke deck. Nah, oke. Terus kita select support line nih yang ini ya. Klik yes. Footing. Nah, ini samain aja. GTM-nya -3. Apply to all. Oke. Nah, tunggu bentar. Sampai dia buat. Nah, ini ya. Udah bisa kelihatan ya di sini ya. Tuh, dia udah ada abutment-nya. Kita close dulu. Nah, ini dia udah kelihatan ya abutment-nya ya. Coba kita kalau pilih yang Split View. Seperti ini. Dia udah mencakup ya pas tadi tingginya. Oke, kita bikin lagi yang satu lagi. Yang sebelah sananya. Caranya sama. Place abutment ini. Sorry. Yang di substructure. Place abutment. Nah, ini template-nya oke. Bla bla bla. Edit elevation-nya dicentang. Ini by deck ya, jangan lupa. Nah, kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini. Kita yes. Nah, sama footing-nya -3 ya. -3, apply to all. Oke. Tunggu dulu. Nah, ini kita close aja. Buat netralin element selection. Kita cek yang sebelah sananya udah ada belum nih. Nah, udah ada juga ya. Oke, kalau gitu sekarang kita tambahin wing wall-nya. Wing wall-nya caranya kita ke ini, substructure, ke wing wall ya. Place wing wall. Nah, kita pilih nih. Yang sini dulu aja ya. Select button-nya. Select-nya abutment ya. Diklik abutment-nya, accept. Nah, ini dicentang nih yang left wing wall-nya dicentang. Kemudian yang right wing wall-nya juga dicentang. Nah, udah kayak gini. Kemudian centang yang adjust ini head to back wall. Keduanya dicentang. Kemudian template name-nya kita pakai yang ini aja. Nah, ini aja ya. Rectangular bottom slope. Oke, kita select. Kita select abutment-nya. Jadi harus jangan di-select abutment dulu ya. Kita isiin dulu. Nah, ini baru di-accept. Oh, sorry. Yang ininya belum kita masukin. Yang right-nya. Oke, kita select lagi abutment-nya. Nah, kita klik kiri ya, accept. Ya, tadi kita belum ada ininya, kita udah klik. Nah, ini udah kepasang ya dia ya, sebelah sini sama sebelah sana. Nah, sekarang gantian yang sebelah satunya lagi. Ininya tetap, select abutment-nya, pilih abutment-nya yang ini ya. Accept, klik kiri. Oke, nah udah ada ya dia ya, udah kelihatan nih.
Selanjutnya itu adalah kita bikin barrier-nya, pembatas ya. Nah, ini kita di home, di aksesori, place barrier. Nah, kita bikin, nah karena ada 12, kita bikin 66 dulu ya. Tapi kita pilih dulu template name-nya. Kita pilih ini yang biasa digunakan di Indonesia yang ini sih. Oke, kita select. Kita pilih 66, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau udah kita klik kanan, klik kiri lagi. Nah, ini select guideline from list. Nah, ini kita pilih nih. Kita zoom. Kan ini di L kan? L di sebelah kiri berarti di P5. Oke. P5. Terus kita klik OK. Nah, tunggu bentar. Nah, udah ada ya. Muncul dia. Sana. Oke. Terus kita lanjutin lagi yang 6-nya lagi. Sebelum lanjut ke yang 6, mungkin saya jelaskan dulu yang bagian R ya. Jadi sama caranya gini. Terus pilih, saya pilih, nanti kalian pilih 6. Saya pilih 1 dulu, kanan, kiri, select guideline from list. Nah, karena ini di sebelah kiri, jadi pilihnya yang P1. P1 kan ya. Sekarang ini sebelah kanan, makanya pilih yang P1. P1 kan sebelah kanan ya. Klik OK, klik OK. Nah, nanti dia terbentuk. Nah, tapi ini tadi template-nya belum kita ganti, jadi apa namanya? Ini masih F-shape L. Tadi template name harus diganti menjadi apa namanya? Diganti menjadi yang right seperti itu. Ini kita hapus dulu. Delete. Kamu di delete ya. Nah, oke, udah. Ini kita ganti ini jadi right. F-shape right. Select. Nah, ini select 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik kanan. Klik kiri. Select guideline from list. Pilihnya yang P1. Kanan sebelah kanan. Oke. Oke. Tunggu sebentar. Nah, nanti dia jadi ya, seperti ini. Oke, nah kita tinggal lanjutin yang 6-nya lagi ke sana. Yang left dan right ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini udah selesai ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat volumenya, caranya ke report and drawings ini. Nah, ini di kemudian ke bridge reporting di sini. Pilih yang quantities report. Nah, ini diklik. Tunggu bentar ya. Nah, di sini saja. Kemudian select bridge-nya dan unitnya aktif, terus di submit. Nah, ini dia ya. Deck-nya ada, berapa kuantitinya, cost-nya nggak usah dilihat karena kita memang belum input cost di sini. Deck, ada beam juga, ada pier. Nah, oke. Pier juga ada. Itu. Ini di close aja kalau udah.
Terus dipilih ini ya, element selection. Terus kalau misalnya teman-teman mau melihat elevasinya. Jadi report ke sini, kalian ke bridge reporting yang deck. Diklik nih yang deck. Kemudian select garis ungu-ungu. Nah, yang ini awal sampai yang akhir sini. Kemudian di accept. Nah, ini dia segini ya. Nah, ini poin per span-nya bisa diganti-ganti sesuai nanti tingkat kedetailannya. Untuk pengecekan elevasi ini penting ya, karena jalan kan harus elevasinya sesuai ya. Kalau misalnya enggak, dia bisa ada kayak yang tiba-tiba turun dikit, nanti pas pengemudinya naik kendaraan kayak ada gerlukan gitu. Apalagi kalau misalnya kita pakai yang misalnya bikin jembatan panjang gitu, terus misalnya pakai ini ya, box girder, pakai alat gitu, kita bikinnya dari abutment 1 sama abutment 2 bareng-bareng. Nah, itu kan harus dicek elevasinya secara berkala, karena kalau nggak ketemu, nanti di tengah-tengahnya pasti kejomplang gitu. Kalau misalnya yang pakai PCI itu masih bisa di-adjust sebenarnya, tapi kalau banyak ya sama aja, nggak bisa juga. Gitu. Kemudian setelah itu kalau kalian mau tambahin bearing pad, nih, kalau kalian mau tambahin bearing pad itu kita ke home, kemudian ke substructure, ini ada pilihan bearing pad, place bearing. Nah, ini kalian bisa tentukan ya berapa maunya. Misalnya bearing type-nya cube, width-nya misalnya 0,5. Ininya juga 0,5. Height-nya 0,2 coba ya. Has bearing seats-nya dicentang. Kemudian seat minimal thickness-nya ini kita masukkan dia 0,05 aja. Sorry, 0,05. Seat D1 ini jadi 0,4. Ini juga 0,4. Seat W1 ini 0,5. Kemudian back offset-nya ini min 0,5 sama front offset-nya min 0,5 sama front offset-nya itu 0,5. Ini titik ya harusnya. Min 0,5. Oke. Kemudian select support line. Nah, ini misalnya. Saya mau masukin ini. Coba dulu ya satu ya. Ke kanan, ke kiri. Ini tunggu dulu aja sebentar. Nah, sekarang kita lihat yang B1. Kita lihat ya. Nah, kelihatan ya, ada bearing pad-nya. Seperti itu dia bentuknya. Oke, kalau gitu kita... Nah, ini tapi bearing pad-nya kegedean ya. Dia tuh. Nanti ini di-adjust aja dari baik ukuran bearing pad-nya atau ukuran dari ini, pier-nya ini. Tapi untuk sekarang kita nggak usah pakai bearing pad dulu ya. Ini kita undo aja. Bearing pad-nya kita hapus dulu. Karena di ininya nggak ada permintaannya untuk bearing pad. Nah, ini udah selesai nih untuk jalannya sebenarnya.
Udah, sekarang kita save. Kalau udah kita save, oke. Nah, selanjutnya cara untuk menggabungkan OpenRoad dan OpenBridge yang udah kita buat. Caranya itu ini di OpenRoad, kita buka aplikasi OpenRoad, kita new file. Ini kita browse ya ke yang tadi. Ini kita namain aja master. Master TD. Nah, sheet-nya ini kita pakainya yang sheet 3D ya. 3D Matrix Design. Kita open. Nah, kita save di sini. Nah, ini tunggu sebentar sampai dia udah kebentuk filenya. Nah, setelah dia udah muncul kayak gini, kalian cara hubungkannya itu adalah di attach filenya. Nah, ini tunggu sebentar ya. Close. Ini kita attach tools, kita reference. Jadi yang kita attach itu ada jembatan main road. Open. Kita oke aja. Kemudian ada yang alignment. Alignment ini. Oke, sorry. Yang .tgn. Nah, ini agak nge-lag dia. .tgn, terus kita open. Kemudian ini dibuat jadi default 3D ya. Modelnya. Oke. Kita close dulu. Ini kita fit view ya biar kelihatan. Nah, udah kelihatan ya di sini jadinya. Gitu. Nah, tapi ini agak nge-lag nih kalau di laptop saya. Kalian kalau di view control bisa view plan 3D. Ini tunggu dulu bentar. Ke fit view. Nah, ini bisa di zoom ya. Nah, kalian bisa lihat nih, ini stylenya dibikin jadi ignore lighting aja. Kemudian ini element selection. Nah, oke. Kita buat yang di besarkan aja. Kita mau lihat yang di bagian jembatannya. Nah, gini ya jembatannya ya. Oke. Udah oke. Terus kemudian ini biar lebih rapih. Kita ke level display. Kemudian matikan yang default. Matikan. Kemudian yang support lines. Ke jembatan main road. Alignment. Oke. Nah, ini yang ini dimatiin aja ya. Di all off aja dulu. Isi grass, isi asphalt, isi agregat. Ini sama guardrail. Ini aja yang
Kemudian yang jembatan main road. Ini nggak apa-apa, begini udah oke sih. Oke, ini close saja. Nah, gini ya jadinya nanti dia. Nah, ini udah terhubung antara OpenBridge dan juga OpenRoad-nya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.